Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Teresia Giovanni, NIM 0449259228, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya akan memaparkan mengenai COVID-19 yang menyebabkan pandemi di negara kita. COVID-19 saat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Virus corona merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Virus ini bisa menyebabkan infeksi sistem pernapasan manusia. Biasanya, gejala manusia yang terkena virus corona yakni batuk, demam, dan sesak napas. Masa inkubasi dapat bervariasi antar pasien, yaitu 2-14 hari setelah terpapar virus, berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya, dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Selain itu, pandemi corona ini juga mempengaruhi beberapa sektor kehidupan manusia. Misalnya melemahnya perekonomian, proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan, dan berbagai sektor lainnya yang mengalami perubahan dalam pola kerjanya. Cara mencegah penyebaran virus corona diantaranya, yang pertama, mulai dari menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah, menghindari berpergian jauh, sering mencuci tangan, hindari kerumunan orang dan jaga jarak, menjaga pola makan, dan mengkonsumsi makanan sehat. Selanjutnya adalah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dosis dan anjuran yang berlaku. Saat ini, pandemi yang kita alami yaitu COVID-19 sudah mulai berakhir walaupun belum sepenuhnya. Pandemi yang sudah kita alami selama kurang lebih 2 tahun terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan PPKM, vaksinasi dosis pertama hingga ketiga, dan saat ini pemerintah mulai menyiapkan skenario menuju endemi. Indonesia telah melewati beberapa gelombang pandemi COVID-19 mulai dari varian Alpha pada 2020, Delta di 2021, dan penyebaran varian Omicron pada 2022. Pada gelombang kedua yang terjadi pada Juni sampai Juli 2021, akibat varian Delta dengan kasus tertinggi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Lalu pada gelombang ketiga yang dipicu oleh varian Omicron dengan penambahan kasus tertinggi pada 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus. Hingga saat ini, perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berangsur membaik. Hal ini terlihat berdasarkan laporan kasus konfirmasi sebanyak 3.029, ada peningkatan dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Sementara, angka positivity rate setiap minggu 4,6% dan angka positif harian dilaporkan 3%. Angka ini sudah di bawah dari angka WHO yaitu 5%. Demikianlah pemaparan saya tentang COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.